Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang teori Miller dan dolar. Di sini saya akan memperkenalkan teman saya, Giovaldo Gabesitorus sebagai pembaca biografi Miller, Sinta Amalia Putri sebagai pembaca teori dorongan, Ratu Salma Ayudhivia sebagai pembaca teori isyarat, Sabrina Rahmi Novianti sebagai pembaca teori respon, Ade Asa Rahayu sebagai pembaca teori reward, dan kesimpulan yang dibacakan oleh Giovaldo Gabesitorus. Neil E. Miller dilahirkan di Milwaukee, Wisconsin pada tanggal 3 Agustus 1909. Meraih gelar BS dari University Washington pada tahun 1931. Dia meraih gelar MA dari University Stanford pada tahun 1932 dan PhD di bidang psikologi dari Universitas Yale pada tahun 1935. John Dollard dilahirkan di Menansa, Wisconsin pada tahun 1900. Ibunya seorang guru dan ayahnya seorang masinis rel kereta api. Kedua orang tua John Dollard meninggal ketika Dollard masih muda. Dollard mendapatkan gelar BA pada tahun 1922. Kemudian pada tahun 1931, dia memperoleh gelar PhD Sosiologi di University of Chicago dan belajar psikoanalisis di Berlin Institute. Dia mengajar antropologi, psikologi, dan sosiologi di Yale. Drive adalah stimulus dari dalam diri organisme yang mendorong terjadinya kegiatan tetapi tidak menentukan bentuk kegiatannya. Dalam penelitian itu, drive, rasa sakit pendorong tikus melakukan sesuatu, tetapi tidak jelas harus bagaimana. Kekuatan drive tergantung kekuatan stimulus yang memunculkannya. Semakin kuat drive-nya, semakin keras usaha tingkah laku yang dihasilkannya. Secondary drive atau drives yang dipelajari atau diperoleh berdasarkan primary drive. Rasa takut dibangun di atas drive pain. Sesudah secondary drive dimiliki, itu akan memotivasi untuk mempelajari respon baru seperti fungsi dari primary drive. Kekuatan secondary drive ini tergantung kepada kekuatan primary drive dan jumlah reinforcement yang diperolehnya. Cue atau isyarat adalah stimulus yang memberi petunjuk perlunya dilakukan respon yang sesungguhnya. Isyarat yang ada dalam proses belajar, jenis dari kekuatan cue bervariasi dan variasi ini yang menentukan bagaimana reaksinya. Dalam penelitian itu, suara bel menjadi cue atau isyarat bagi tikus untuk meloncati sekat atau menekan pengumpil. Respons adalah aktivitas yang dilakukan seseorang. Menurut Dollard dan Miller, sebelum suatu respon dikaitkan dengan suatu stimulus, respon itu harus terjadi lebih dahulu. Misalnya, anak tidak akan mulai belajar membaca sampai dia benar-benar mulai mencoba membaca. Dalam terapi, orang yang takut dengan orang lain dan tidak berpendirian tidak dapat belajar bersikap tegas atau asertif sampai dia benar-benar merespon secara asertif. Dalam situasi tertentu, suatu stimulus menimbulkan respon-respon yang berurutan, disebut dengan initial hierarchy of response. Belajar akan menghilangkan beberapa respon yang tidak perlu menjadi resultan hierarki yang lebih efektif mencapai tujuan yang diharapkan. Agar belajar terjadi, harus ada reinforcement atau reward. Dollard dan Miller mendefinisinya sebagai drive education atau perda dorongan. Penelitian membuktikan bahwa event yang memicu suatu respon sangat menentukan hubungan respon itu dengan stimulusnya. Event yang hanya meredakan sebentar stimulasi pendorongnya akan memperkuat respon apapun yang terlibat. Bisa dikatakan, reduksi drive ini menjadi syarat mutlak dari reinforcement. Hipotesis mengenai reduksi drive ini
menimbulkan kontroversi, dan Miller sendiri terus berusaha mencari kebenarannya. Terkadang, tidak ada respon yang sukses, atau respon yang semula sukses tidak mendapat reinforcement lagi. Learning dilemma semacam itu akan menghasilkan extinction, atau hilangnya tingkah laku yang tidak efektif, dan berkembangnya respon baru. Dollard dan Miller membandingkan rasa takut tikus terhadap event yang berbahaya dengan kecemasan manusia. Proses belajar awal dari tikus yang takut dan berusaha melarikan diri itu menjelaskan bagaimana tingkah laku neurotik orang yang menderita kecemasan. Salah satu metode menghilangkan respon atau neurotik yang persistan atau menetap itu adalah dengan counter conditioning, respon yang lebih kuat dibanding dengan respon pertama dikondisikan dengan stimulus asli untuk mendesak mengganti respon pertama atau yang neurotik itu. Teori Dollard dan Miller mempersempit jurang antara psikoanalisa dan behaviorisme. Teori Dollard dan Miller menjadi pintu pengembang teori-teori besar. Struktur kepribadian teori stimulus respon adalah habit atau kebiasaan, yaitu ikatan antara stimulus dengan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian seseorang. Sedangkan dinamika kepribadiannya adalah sebuah motivasi atau dorongan. Aplikasi dari teori ini yaitu memandang tingkah laku normal dan neurotik dalam sebuah kontinum. Inti setiap neurosisnya adalah konflik ketidaksadaran yang kuat dan normal.